Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita masuk dalam program Mutiara Pagi. Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir menemani Anda pendengar untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Kamis tanggal 12 Januari 2023. Dan sekarang kita sudah ada dalam program Dialog Tanya Jawab Mutiara Pagi, akan menemani Anda pendengar hingga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Dan di kesempatan kali ini pendengar sudah hadir bersama saya narasumber kita. Ini dia, saya akan sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Ada Al-Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI selaku Dekan FAI dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ya. Kita coba sapa dulu ini Ustadz kita. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk semua. Pagi ini penuh berkah. Ya. Amin. Kabar sehat baik ya Ustadz ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, di kesempatan kali ini kita membahas terkait indahnya pernikahan Muhammad SAW dengan Khadijah RA. Itu radhiyallahu anha ya. Betul, itu bahasan kita ya Ustadz ya. Waduh, kita sudah tidak sabar ini. Ingin mendengarkan penjabaran dari Ustadz begitu ya terkait bahasan kita, indahnya pernikahan Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Silakan Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bicara tentang keindahan pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha, sebenarnya bagi saya pribadi berat ya. Tapi kan kita belajar, sampaikanlah apa yang bisa. Nah, mungkin tidak semua, tapi cerita ini bisa lengkap didengar seutuhnya. Ini kan pikiran saya tentu relatif bisa banyak salahnya, tapi kita berusaha berangan-angan positif. Jadi begini, kalau ingin dapat cerita lengkap bagaimana indahnya pernikahan Rasulullah itu, bisa ditanya langsung kepada yang bersangkutan setelah pendengar kita yang setia ini masuk surga. Karena penduduk surga itu apa yang diinginkan terpenuhi semuanya. Buah-buahan yang banyak, taman-taman yang indah, suara-suara yang memuji Allah dan seterusnya lah ya. Terus apa-apa saja persoalan dunia yang belum terjawab, termasuk tentang kajian keilmuan, bagaimana pula indahnya surga. Dalam Al-Quran kan hanya perumpamaan, hadis juga bahasa perumpamaan, tapi seperti apa indahnya surga. Nah, di surga nanti berjumpa dengan semua nabi-nabi, minan nabiyina, seluruh nabi-nabi. Nah, jadi penduduk surga nanti, ya ini kan hayalan saya ya, bagaimana indahnya pernikahan Rasulullah bisa ditanya langsung kepada Rasulullah. Tentu juga ibu kita yang Khadijah itu disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Jadi istri-istri Rasulullah itu disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Maka istri-istri Rasulullah setelah Rasulullah meninggal, tidak boleh seorang pun menikah dengan istrinya itu. Misalnya Aisyah kan muda belia sebenarnya.
ditinggalkan oleh Rasulullah, tapi dia berstatus ibunya orang-orang beriman, sesaleh apapun, laki-laki tegas, berlaku adil, dia tidak boleh nikah dengan Aisyah karena dia ummul mukminin. Nah, sekarang kita fokus bagaimana perjumpaan pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi begini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak dari usia dini dia sudah belajar dengan ibu susuannya Alimah Tusa'diyah selama 5 tahun di perkampungan Bani Sa'ad. Hasilnya pintar berbahasa Arab Quraisy. Ini membantu mudah memahami wahyu turun nantinya setelah dia berusia 40 tahun. Al-Quran ayatnya ya bertahap-tahap, bahkan sampai 2 periode Mekah dan Madinah, itu dengan bahasa Arab Quraisy, sehingga Muhammad SAW mudah memahami. Pada usia 5 dan 6 tahun, ya sampai 6 tahun maksudnya setahunan, dia belajar sama ibunya dan pembantunya Ummu Aiman, ibu kandungnya Aminah. Karena keduanya itu adalah cerdas, sehingga Muhammad SAW juga termasuk anak yang tambah cerdas. Setelah ibunya meninggal, dia belajar sama kakeknya selama 2 tahun. Abdul Muthalib, orangnya cerdas, walaupun dia usia sudah tua, tapi tidak pikun karena dia aktif bermasyarakat, berlaku adil. Siapa yang duluan datang ke Mekah itu, ke Masjidil Haram, mengunjungi Ka'bah, itulah yang duluan mendapat air Zam-Zam. Jadi tidak berdasarkan pangkat atau status jabatan. Setelah kakeknya meninggal, dia belajar sama pamannya Abu Talib yang sangat berwibawa, sangat dia hormati, penuh berkah lah ya, karena dia memelihara anak yatim. Muhammad SAW malah yatim piatu ya bahasa kita. Banyak pelajaran sesama pamannya itu, berdagang, mengikuti pasar intelektual, lomba syair, pidato di pasar Ukas, banyak sebenarnya. Nah, pada usia 24 tahun lebih, Abu Talib berkata, "Ya Muhammad, engkau kan sudah sangat dewasa. Kalau bersama paman terus, kapan berkembangnya? Bagaimana kalau kamu, paman antarkan bisa bergabung dengan Khadijah? Moga-moga dia menerima kamu untuk bekerja." Nah, begitu diantarkan Muhammad, dan di situ bertemu pandang antara Khadijah dengan Muhammad di sisi Abu Talib. Yang Khadijah ini, dia sebenarnya sudah 2 kali menjanda ya. Suami pertama Atik bin Abik, ada dapat anak 2, Abdullah bin Atik, dan satu lagi wanita. Itu disebut suaminya meninggal. Yang kedua berpisah dengan suaminya, Atik bin Aiz bin Abdullah, ya, juga dapat anak 2, Hindun dan Zainab. Nah, setelah suaminya ini, setelah 2 kali menjanda, dia tidak mau lagi menikah. Tidak mau lagi menikah karena dia mau hanya fokus untuk berdagang, melanjutkan usaha dari ayahnya Khuwailid. Jadi Khadijah binti Khuwailid, ayahnya Khuwailid. Nah, di saat itulah Abu Talib datang bersama Muhammad. "Ya Khadijah, terimalah anakku ini, ya keponakanku ini, dia orang baik, dia jujur." Disebutlah nama Muhammad sudah sering juga didengar oleh Khadijah, ada anak muda yang jujur. Sekarang dia bertemu pandang. Nah, waktu bertemu pandang ini sebenarnya ya sudah ada rasa satu sama lain, tapi dengan etika yang tinggi itu tidak terlihat benar. Tapi Abu Talib sebagai orang tua itu dia memaklumi. Nah, Muhammad SAW diajarkan bagaimana teori berdagang menurut Khadijah, disimak. Lalu dia dipercayakan berdagang ke negeri Syam. Waktu itu ya musim panas. Kalau ke arah utara itu pada musim panas, kalau musim dingin itu ke Yaman arah selatan. Dia didampingi oleh seorang ajudan kepercayaan
Khadijah namanya Maisyarah. Laki-laki itu ya, bukan perempuan. Nah, bagaimana Muhammad berdagang? Wah, indah sekali perjalanannya. Yang dia tempuh itu sudah pernah dia tempuh waktu dia usia 12 tahun yang lalu. Waktu dia bersama pamannya Abu Talib. Dalam pasar perdagangan, Muhammad mendapat perhatian istimewa dari banyak pembeli. Tampak wajahnya bersih, bawaannya tenang. Anehnya dalam berdagang itu, jujurnya itu luar biasa. Ini barang mahal karena kualitasnya tinggi. Kalau ini sedang, ya di bawah inilah kualitasnya. Kalau ini lebih murah. Nah, kenapa murah? Disebutlah cacatnya apa. Misalnya kalau lembaran kain mungkin ada sobeknya sedikit. Atau ada percak-percak apalah. Nah, disebutkan cacatnya. Jadi bagi pembeli itu suatu hal yang baru. Tidak ada pedagang menyebutkan barangnya itu jeleknya apa tuh. Hampir seperti itu kalau tidak ditanya. Nah, dia dikatakan terus terang. Jadi dalam waktu yang singkat dagangannya habis. Otaknya jalan. Ngapain lagi? Tidak ada diajarkan Khadijah kalau dagangan habis bagaimana. Dia beli barang-barang yang berharga di kota perdagang itu untuk bisa pula dijual di Mekah. Terus pulang dengan rombongan yang banyak. Kan orang dulu berdagang itu berombongan. Nah, setelah dalam perjalanan kata Maisyarah, Muhammad, engkau luar biasa. Engkau dipuji oleh dua pendeta pengawas pasar. Dia bertanya kepadaku, siapa itu? Aku jawab, Ahlul Hurum, maksudnya penjaga keluarga penjaga Ka'bah. Lalu si pendeta paham, ya pantaslah namanya saja keluarga terhormat gitu ya. Lalu kata Maisyarah lagi, engkau terus saja pulang ya, laporkanlah kepada Khadijah bagaimana engkau berdagang. Aku mau istirahat dulu. Nah, itu sudah 2 bulanan ya, pergi dan pulang, itu ada sekitar 2 bulan. Khadijah sudah paham tanggal berapa orang sampai kembali. Waktu itu Khadijah di Sutoh itu Anjungan. Jadi saya menduga rumah Khadijah itu di bawah barang-barang dagang, di atas tempat tinggal. Ya ruko lah ya, rumah dan toko. Tapi maaf, saya belum dapat referensi yang sah, cuma diduga begitu. Sekali lagi, mana yang diduga, yang tidak jelas, nanti bisa ditanya langsung kepada ibunda kita, Khadijah. Tampak dia dari jauh, rombongan makin lama makin dekat, terus masing-masing pedagang tentu menuju rumahnya masing-masing. Dan Muhammad menuju rumah Khadijah. Setelah sampai di bibir halaman, Khadijah turun dari lantai 2 itu ya, Anjungan atau Sutoh. Ini bahasa saya saja. Dan memang disebut dalam buku itu Sejarah Kehidupan Rasulullah oleh Al-Hamid Al-Husaini ya, dalam buku 1000 halaman. Dia turun tergopoh-gopoh. Saya menerjemahkan tergopoh-gopoh ini misalnya kalau orang badannya berisi, misalnya pipinya agak semok atau agak berayun lah gitu ya, maaf ya. Terus sampai di bawah, bertemu pandanglah Muhammad dengan Khadijah. Muhammad ia menegur, tersipu malu, karena sesama laki-laki dan perempuan kan menjaga pandangan. Terus diturunkan barang dagangan dan seterusnya. Lalu melapor. Khadijah terkagum-kagum mendengarkan hebatnya Muhammad berdagang. Lalu dia dikasih upah 2 kali lipat. Muhammad pulang. Terus Maisyarah tak lama kemudian datang. Dia melapor juga. Apa yang dilaporkan oleh Muhammad sama dengan Maisyarah. Hanya Maisyarah menambah bahwa dia dipuji oleh 2 orang pendeta. Itu tambahannya. Akhirnya Khadijah ya, terjadilah perubahan yang dahsyat pada hatinya. Kalau dulu dia menutup pintu hati tidak akan menikah, sebenarnya waktu pandangan pertama itu ya kunci pintu hatinya sedikit bergeser lah ya. Nah sekarang terbukti dia hebat, jujur, beribawa, pada dirinya itu ada kepemimpinan, siap untuk dijadikan junjungan, firasatnya begitu, atau surah hatinya Khadijah begitu. Apa pintu hatinya terbuka? Mereknya, aku ingin menikah dengan Muhammad. Gitu. Kegelisahan ini, ya gelisah dalam tanda petik,
Dia sampaikan kepada temannya namanya Nafisah, teman perempuannya. Nafisah, saya begini-begini. Nafisah cepat menangkap, oh kalau itu serahkan padaku, semua bisa diatur. Lalu Nafisah datanglah ke rumah Abu Talib, bertemu langsung dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung pada pokok masalah. Ya Muhammad, mengapa engkau sampai hari ini belum menikah? Lalu dengan jawaban, ya kan saya baru bekerja dan seterusnya lah. Terus bagaimana pendapat engkau? Ada orang kaya, dia elok, budinya bagus, semua biaya ditanggung dan seterusnya lah. Tapi kamu dijadikan sebagai suaminya. Dia diam sejenak, bingung Nafisah. Kalau dia sempat menggeleng, ya luar biasa, gawat ini. Tapi dia menampakkan isyarat. Kalau saya membaca, dia rasa bagi saya nanti, ya dia menampakkan isyarat lah. Apakah sedikit dia mengangguk atau dia sedikit tersenyum, Allahu a'lam. Tapi ditangkap, dia menerima. Senanglah hati Nafisah, lalu melapor segera kepada Khadijah dari jauh. Ya Khadijah, apa aku bilang, semua bisa diatur. Jadi ini menunjukkan isyarat berarti berhasil. Nah, singkatnya, diadakanlah hari secara adat bahwa Abu Talib juga mendukung. Ya, kamu Muhammad beruntung sekali. Kalau diterjemahkan bahasa kita di ranah Minang, ang yuang mendapat durian runtuh, artinya rezeki yang luar biasa. Orang untuk menikah dengan Khadijah itu banyak, tapi semuanya ditolak. Tapi sekarang Khadijah yang terhormat memintamu, terima saja, kira-kira begitu ya. Nah, datanglah keluarga Muhammad yang langsung dipimpin oleh Abu Talib. Dan di rumah Khadijah juga sudah siap keluarga besar menunggu hari pernikahan, melamar dan menikah dia. Pernikahan itu langsung dipimpin oleh Abu Talib, bahasa pengantar. Kalau bahasa adat mungkin tidak cocok juga kalau disebut niniak mama, tapi kira-kira begitu. Apa kata Abu Talib dalam pernikahan tersebut, acara pernikahan tersebut? Itu ya, saya baca sedikit saja beberapa baris. Abu Talib mengatakan, Alhamdulillah yang telah menjadikan kami semua sebagai keturunan Ibrahim dan Ismail, berasal dari Ma'ad dan berdarah Muhdar. Allah telah menjadikan kami sebagai pengawal Baitul Haram, agar kami selalu menjaga kesucian dan kemuliaannya. Allah telah mengaruniakan Ka'bah kepada kami sebagai tempat yang aman, dan telah menjadikan kami sebagai pemimpin masyarakat. Yang turut bersama kami ini adalah Muhammad bin Abdullah, seorang pemuda yang jika dibanding dengan pemuda-pemuda lain jauh lebih mulia, lebih cakap, lebih utama dan lebih cerdas akal pikirannya. Kalau ia seorang yang tidak berharta, kita semua menyadari bahwa sesungguhnya harta itu sesuatu yang akan lenyap, tidak kekal dan merupakan pinjaman yang akan kembali kepada pemiliknya. Muhammad seorang keluarga kerabat yang telah kalian kenal. Sekarang ia datang untuk meminang Khadijah binti Khuwailid dan bersedia menyerahkan mahar berupa 12,5 auqiyah emas. Ia mempunyai keinginan terhadap Khadijah dan Khadijah pun demikian. Demi Allah, dia Muhammad di kemudian hari akan menjadi orang yang amat terkenal, kedudukannya penting dan mulia. Saya ingin sebenarnya banyak yang mau dikomentari, tapi sedikit begini. Muhammad suka kepada Khadijah dan Khadijah pun juga demikian. Ini yang terbaca oleh Abu Talib dari pandangan pertama itu. Nah, secara adat dijawab oleh penasihat agama sekarang, apa namanya, spiritual, guru spiritualnya, Waraqah bin Nawfal. Alhamdulillah yang telah menjadikan kami semua sebagai yang telah Anda ucapkan. Ini dari pihak pengantin perempuan ya. Dan telah mengaruniai kami seperti yang telah Anda sebutkan. Kami ini adalah orang-orang Arab terkemuka dan para pemimpin mereka. Kalian pun tahu berhak memperoleh kemuliaan seperti itu. Tidak ada seorang pun dari kaum kerabat kami yang mengingkari keutamaan kalian. Dan tidak ada pula yang menyangkal kehormatan serta kemuliaan kalian. Kami sungguh-sungguh berhasrat
menyambut tali persaudaraan dengan kalian dan dengan kemuliaan yang ada pada kalian. Karena itu, hendaklah kalian saksikan, hai para pemimpin Quraisy, ditujukan kepada hadirin, bahwa detik ini aku nikahkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dengan mahar seperti yang telah anda katakan. Setelah itu Abu Talib menyahut, aku akan merasa lebih tenang bila paman Khadijah turut menyatakan seperti itu. Paman Khadijah, Ammar bin Asad, menjawab, saksikanlah hai para pemimpin Quraisy bahwa aku nikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid. Semua hadirin lalu menyatakan kesaksiannya masing-masing bahwa pernikahan ini sudah sah. Nah, statusnya sampai di situ. Sebenarnya mau kita berpanjang-panjang, tapi kita harus batasi waktunya. Iya. Dikembalikan pada Pak Tito. Iya, terima kasih Ustadz. Jadi sepertinya sudah banyak ini yang ikut bergabung ya. Yang ingin ikut bergabung ini kita coba sapa dulu ya Ustadz ya. Ya, Masih baik. ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Oh iya. Baik. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Iya, Ajo ya? Ya. Baik, Ajo. Silakan Ajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Famin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi orang-orang yang kan menginginkan ijab kabul kan ini dilantunkan oleh hari-hari. Jadi mawaddah warahmah ini bagaimanakah kita melakukannya di rumah tangga, Pak De, yang bagi orang-orang yang berpikir. Nah, itu saya minta pencahariannya, waktunya singkat saja, Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya baik, terima kasih Ajo Uniang. Iya. Selalu nomor 1 ya dalam program ini. Iya. Mawaddah warahmah kan diawal dengan litas kunu ilaiha, untuk mencapai mawaddah warahmah. Sakinah, tenang, itu ibarat pisau yang tajam, misalnya dilakukan untuk memotong leher ayam atau mungkin ternak lainnya, binatang sembelihan atau kurban misalnya, terus itu bisa memisahkan lalu mati. Jadi keluarga sakinah itu ada juga pendekatannya keluarga suami istri itu mematikan dirinya. Apa maksud mematikan dirinya? Suami mematikan dirinya, hasrat cinta kasih sayangnya kepada wanita lain. Walaupun wanita lain itu teman, mantan atau apalah namanya ya, lebih cakap, lebih perhatian. Tidak boleh. Hasrat cinta kemesraan hanya full untuk istri yang telah dijodohkan. Ya. Begitu juga si perempuan, sehebat apapun tetangga laki-laki ganteng, harum, cerdas, lalu dibanding dengan suaminya nilainya terlalu rendah misalnya. Ya tidak boleh ada macam-macam tertawa yang berlebihan atau vitamin-vitamin kemanjaan, jangan. Full cinta itu jadi dimatikan dengan orang lain. Itu sakinah, memahami ya. Diakui orang lain bisa saja lebih hebat dengan pasangan, tapi untuk bercinta-cinta jangan. Hanya full untuk pasangan. Nah, barulah menyusul ada untuk kita pupuk mawaddah warahmah tadi, cinta kasih sayang, merawat fisik, ya rapi. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah sebelum dia pulang, itu diutus dulu sahabat, diberitahu Aisyah. Aisyah paham. Ya beberapa waktu Rasul sampai di rumah, dia sudah berdandan ya ala masa itu, badannya sudah lebih segar, lebih rapi. Begitu Muhammad SAW sampai melihat Khadijah Aisyah waktu itu tampil dengan menawan, lelahnya jadi terobati. Jadi kalau saya teruskan, Muhammad SAW tidak ingin istrinya waktu dia sampai di rumah dalam keadaan selemak peak.
Kira-kira itu. Sekarang kan sudah ada komunikasi, papa, abang nih sebentar lagi datang dan seterusnya. Jadi jangan keadaan yang tidak elok. Mungkin kira-kira begitu. Jadi bagaimana merawat mawaddah warahmah. Makin tua, mungkin usia pensiunan, ya betapa indahnya ya seorang kakek dan nenek gandengan pergi ke masjid, mungkin ke kantor pos ya dan lain-lain, atau mungkin arisan silaturahim. Wah, indah sekali. Bahasanya sang nenek halus sekali. Tatkala dia di rumah anaknya, lalu suaminya sang kakek tinggal di kampung. Nenek pulang dulu ya, cucu nenek sayang. Kok lama cepat sekali nenek? Ya kan di rumah ada kucing, ada kambing, mungkin ya atau ayam. Nanti nenek kalau kakek dia kurang cakap, padahal rindu sama kakek. Ini yang enggak tahan itu ya. Tapi bahasanya dihaluskan. Mungkin begitu Ajo, terima kasih. Oke. Baik, Ustadz, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya Ustadz ya. Iya. Nah, ini saya coba bacakan. Mungkin nanti Ustadz bisa langsung berikan kesimpulan begitu ya dari baik. seluruh pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini ada Ibu N. Assalamualaikum Pak Ustadz. Masya Allah, apakah seorang Khadijah sosok yang sangat-sangat baik dan taat sehingga mendapatkan suami Nabi Muhammad kita begitu. Kemudian juga ada yang bertanya ini Ustadz terkait doa untuk mempermudah jodoh begitu dan bisa mendapatkan jodoh yang baik. Kemudian ada juga yang bertanya terkait bagaimana cara agar pernikahan kita bisa seindah ataupun juga sebaik pernikahan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Sekaligus juga closing statement ini Ustaz. Oh iya. Silakan Ustaz. Baik. Khadijah memang dari awal dia sangat elok, baik, pemurah, perhatian, sehingga wajahnya tuh lebih hemat. Walaupun waktu itu usianya 40 tahun menikah dengan Muhammad SAW, itu tampilannya ya seperti suami istri yang ideal. Muhammad walaupun muda, tapi karena wibawanya tampak dewasa sekali. Yeah. Doa untuk ya jodoh, minta saja terus terang, karena dia yang menghidupkan dan mematikan, mempertemukan dan memisahkan, yang membolak-balikkan hati, minta saja terus terang supaya dimudahkan jodoh. Di samping kita menjaga diri, merawat dan memperbaiki hubungan sesama, dan juga minta doa sama orang tua, mungkin guru-guru dan lain-lain. Insya Allah jodoh itu sudah ada, tapi kadang-kadang ya ada malu-malu, bahkan kurang maksimal. Terus bagaimana pernikahan yang indah? Bangunlah komunikasi yang elok, semuanya dengan terus terang. Kalau misalnya ada kebiasaan di sini atau pihak pengantin calon bagaimana, sampaikan saja apa adanya dan saling memudahkan. Jangan ada mempersulit. Dulu dalam perhitungan ada begini, kok sekarang ada saja uang ini, uang itu, jadi rusak. Jadi bangun komunikasi dan ingat satu sama lain adalah saling melengkapi. Jadi ada saja kekurangan-kekurangan, maka pernikahan itu dia adalah saling melengkapi. Oke, baik. Ustadz, terakhir sedikit lagi kesimpulan Baik. Ustadz dari bahasan kita ini. Silakan Ustadz. Nah, baik. Pendengar yang berbahagia, untuk langgengnya hubungan berumah tangga itu tidak mudah. Iya. Sering-seringlah baca bagaimana rumah tangganya Rasulullah SAW. Bukan tidak ada konflik, tapi bagaimana Rasulullah menyelesaikan. Iya. Terus keluarga orang-orang saleh, dan bacalah ayat-ayat tentang bagaimana berumah tangga itu. Salah satunya adalah banyak ya tentang perkawinan, rujuk lain sebagainya. Tapi saya ingin pada surat At-Tahrim ayat 6 ya. Mungkin saya salah, bisa dilihat. Ya ayyuhallazina amanu, saya lupa ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu ya. Jagalah keluargamu dari siksaan api neraka. Jadi suami rawat diri elok, berlaku jujur, berterus terang, dan istri begitu juga, jangan mendikte dan pokoknya apalah ya, saling terbuka dan dibangun komunikasi, berbahasa lemah lembut, apalagi di depan anak-anak ya, atau orang tua ada di rumah. Jaga sekali dan gunakan hati nurani. Apa yang dituturkan itu, jika dituturkan orang lain kepada kita, senang hati kita atau tidak. Kalau senang, itu sudah standar, sampaikanlah apa adanya. Semoga penuh berkah gitu ya. Sekiranya maaf belum dapat keturunan,
saya banyak cerita kenapa Uncu, bagaimana Uncu merawat diri, menjaga diri belum dapat keturunan. Uncu setiap tahajud sering membaca doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Karunialah aku anak yang saleh. Dan ada lagi sebenarnya keterangan-keterangan lain. Saya rasa itu moga-moga ya kita yang menyaksikan acara ini dan mendengar ulang kembali benar-benar dipertemukan nanti dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua nabi-nabi dan keluarga para nabi itu. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama. Sudah bersama di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa berjumpa lagi ya Ustadz ya. Amin. Dalam dialog Mutiara Pagi dengan topik yang lain tentunya ya Ustadz. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi Ustadz. Salam sama-sama. sehat selalu. Selamat melanjutkan kegiatan aktivitas di kesempatan hari ini. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pendengar, kami akhiri untuk program Mutiara Pagi membahas terkait indahnya pernikahan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dengan narasumber kita pendengar ada Al Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI selaku Dekan Fakultas Agama Islam dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar langsung kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah. Saya akhiri dulu Mutiara Pagi kali ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.